Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 pembelajaran matematika yang beranggotakan Fajriya Lugitasari dengan NPM 19111000304. Kemudian ada M. Rama Alventri dengan NPM 19111001440 dan saya sendiri yaitu Nurul Aini dengan NPM 19111000154. PGMI kelas F semester 5 dengan mata kuliah pembelajaran matematika MI atau SD dengan dosen pengampu Umi Hidayani MSI, di mana kami akan menyampaikan materi yaitu yang berjudul pembelajaran penyajian data dengan pembelajaran berbasis masalah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan disampaikan oleh Saudara M. Rama Alventri. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian penyajian data. Penyajian data merupakan penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara baik, runtunan sehingga mudah dilihat, dibaca, dan dipahami tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa. Dalam penyajian data terhadap dua cara penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar dan dalam bentuk diagram atau grafik. Yang kedua B, penyajian data dan dengan tabel. Tabel adalah penyajian data dalam bentuk kolom guna mempermudah mengklasifikasikan dalam data atau mengelompokkan data. Data dalam tabel dapat berupa tabel atau numerik atau angka dan tabel tally atau turus. Yang C, penyajian data dengan diagram. Diagram merupakan gambar-gambar yang menunjukkan secara visual suatu data yang berupa angka yang biasanya berasal dari tabel yang memiliki telah dibuat. Ada beberapa macam diagram untuk menyajikan data, yaitu macam-macam data diagram untuk penyajian data. 1. Diagram batang, 2. Diagram garis, 3. Diagram lingkaran, 4. Diagram gambar. Baik, teman-teman. Baiklah, saya lanjutkan ke moderator. Ya, terima kasih Saudara Rama. Penjelasan mengenai diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram gambar akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Fajriya Lugitasari. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan tentang pengertian diagram batang. Diagram batang itu menggunakan batang horizontal atau vertikal untuk menampilkan perbandingan antar kategori. Semakin panjang sebuah batang, maka semakin besar nilainya. Semakin besar nilai yang diwakilkannya. 1. Sumbu pada diagram menunjukkan kategori atau dimensi yang dibandingkan, dan sumbu lainnya mewakili nilai diskrit atau metrik. Yang kedua yaitu tentang diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang berisi garis atau plot yang menghubungkan titik-titik data dan menunjukkan kuantitas dari data-data tersebut. Dilansir dari yang diagram garis berawal dari grafik batang yang diwakili oleh titik-titik data dan dihubungkan dengan garis. Yang ketiga yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu sebuah grafik statistik berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi numerik. Yang dibagi menjadi irisan-irisan untuk menggambarkan proporsi numerik dalam sebuah diagram lingkaran.
panjang busur setiap irisan proporsional dengan kuantitas yang diwakilinya. Yang selanjutnya diagram gambar. Diagram gambar atau piktogram adalah representasi data menggunakan gambar atau simbol jika diagram batang menggunakan kolom-kolom untuk menunjukkan suatu data. Yang selanjutnya yaitu tentang penerapan model pembelajaran berbasis masalah atau PBM. Problem based learning adalah suatu pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa-siswi untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan menyelesaikan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Yang selanjutnya, problem based learning ini atau PBL merupakan suatu strategi pembelajaran yang menggunakan masalah yang signifikan, kontekstual, dan menyediakan sumber, petunjuk, serta instruksi kepada siswa-siswa supaya mereka dapat memperoleh pengetahuan yang bermakna dengan kemampuan menyelesaikan masalah. Dalam problem based learning ini, siswa-siswi bekerja sama untuk mempelajari suatu masalah sambil berusaha memperoleh solusi yang tepat. Baik, itu saja saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Fajriel Kitasari. Akan saya lanjutkan kembali materinya, yaitu dengan demikian, masalah merupakan hal pertama yang dihadapi dalam proses belajar dan disajikan sebagai fokus atau pendorong penggunaan kemampuan penyelesaian masalah. Nah, problem based learning ini merupakan suatu strategi pembelajaran yang mengatur pembelajaran matematika dengan aktivitas penyelesaian masalah dan memberikan kesempatan bagi siswa atau siswi untuk berpikir lebih kritis, menyampaikan ide kreatif mereka, dan mengkomunikasikannya secara matematis. Nah, adapun teman-teman, contoh soal penyajian data dengan diagram batang. Nah, di sini kami mengambil contoh penyajian data dengan diagram batang. Nah, contohnya itu atau soalnya, berikut ini adalah data berat badan siswa kelas 4, yaitu ada 29, 30, 28, 31, 30, 29, 27, 29, 31, 30, 28, 27, 29, 28, 30, 28, 27, 29, 31, dan 28. Yang mana yang saya sebutkan tadi itu adalah berat badan siswa kelas 4. Nah, pertanyaannya, bagaimana bentuk penyajian data berat badan siswa kelas 4 dalam diagram batang? Nah, jadi fokus kita di sini yaitu menyajikan data berat badan siswa ini menggunakan diagram batang. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama, urutkan data berat badan dari bilangan terkecil hingga terbesar. Nah, jadi kita tuh harus mengurutkan dulu data yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, kemudian hitung jumlah masing-masing bilangan tersebut dan tuliskan dalam tabel berikut ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman, tabel berat badan siswa kelas 4. Nah, tadi kan itu harus diurutkan dulu ya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, di sini berat badannya yang terkecil itu 27. Nah, yang terbesar itu 31. Nah, sedangkan ada jumlah siswa 3. Nah, berarti maksudnya di sini berat badan siswa yang 3 orang ini yaitu berat badannya 27, seperti itu. Dan begitu pun seterusnya. Yang berat badannya 28 itu jumlah siswanya ada 5. Begitupun sampai yang 31, berat badannya yang 31 itu ada 3 siswa. Nah, kemudian data tersebut diubah ke dalam bentuk diagram batang. Nah, seperti ini teman-teman contoh dari diagram batang. Nah, jadi seperti ini banyaknya siswa, itu ada 2, 3, 4, 5, sampai 9. Nah, sedangkan tadi berat badan siswa ini, berat badan siswa kelas 4, itu seperti ini. Yang dari 27, 28, 29, 30, dan 31. Nah, berarti seperti yang kita ketahui tadi atau sudah penjelasannya tadi, kita harus mengurutkan dulu data yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian juga kita harus mengetahui banyak siswa atau jumlah siswa tersebut. Nah, baik teman-teman, itulah penyampaian materi dari kelompok 11.
Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam menyampaikan materi ini. Nah, semoga materi yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk semuanya. Dan kepada Ibu Umi Hidayani kami ucapkan terima kasih. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.